Jadi yang dimaksudkan itu adalah menguasai. Dalam hadis dikatakan, siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia falyughayyir biyadi, maka hendaklah dia menegur dengan tangannya. Ada orang lagi mabok begitu, ada lagi orang bermaksiat, kita tegur dengan tangan kita, kita tampar orangnya. Apakah begitu hadisnya? Memang konteks hadisnya adalah dengan tangan, tapi tangan itu maksudnya bukan berkelahi, bertamparan, enggak. Maksudnya adalah dengan kekuasaan. Kan begitu tuh. Nah, itu namanya harus ditakwilkan. Ya, majaz yang disebutkan tangan, tapi yang dimaksud adalah kekuasaan. Yang dimaksudkan yang disebutkan adalah istawa, duduk, tapi maksudnya bukan duduk tapi menguasai. Kalau arsy saja yang paling besar ciptaan Allah Ta'ala dikuasai oleh Allah Ta'ala, apalagi kita yang kecil-kecil ini. Kan tuh begitu tuh maksudnya. Nah itu tuh. Kemudian, bagaimana Nabi Muhammad naik ke atas langit bertemu dengan Allah Ta'ala? Perhatikan ini. Langit itu yang di atas sana, yang Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala, itu bukan tempatnya Allah. Allah tidak bertempat di langit. Tetapi itu tempatnya Nabi, makomnya Nabi. Kalau bahasa kitanya begini nih ya, ini supaya paham saja. Kita kedatangan tamu. Tamunya ini adalah tukang kebun kita. Tukang kebun lah, tukang apa begitu yang ingin memperbaiki rumah kita. Karena makomnya ini, mohon maaf ya bukan menghina ya, karena makomnya orang ini adalah tukang, kita akan bertemu dengan tukang ini bukan di kantor kita, bukan di mana, tapi di tempat lokasi. Pak, ya Bapak tukang, ya kita ketemu Pak di lokasi, saya akan nunjukin di mana nanti kerja Bapak. Nah, lokasi tempat itu bukan tempat kita, tapi tempatnya tuh tukang. Kita kedatangan tamu wali kota umpama. Pak wali kota datang ke tempat kita. Kita nggak mungkin lah menyambut dia di tempat kerjaan, apalagi di depan WC, nggak mungkin. Kita akan menyambut dia, kita akan menyediakan tempat khusus, tempat bangku yang baik. Nah, kita sambut dia. Mari Pak, duduk di sini. Ini bukan tempat kita, tapi tempatnya wali kota. Kita memuliakan dia, tempatnya di sini. Sama juga dengan Nabi Muhammad. Itu yang di langit bukan tempatnya Allah, tapi tempat makamnya Nabi Muhammad. Loh, gimana maksudnya? Coba lihat hadis yang lain, dalam cerita-cerita yang lain. Nabi Musa ingin bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, bahasa kitanya, aku ingin melihat zatmu. Kalau engkau ingin melihat aku, kata Allah Ta'ala, engkau harus ke Tur Sina. Gunung Sinai yang ada dekat Mesir, antara Mesir dengan menuju ke mana, Palestina. Engkau ingin bertemu dengan aku, kata Allah Ta'ala, wahai Nabi Musa. Iya, tes dulu ke Gunung Sinai. Maka berangkatlah Nabi Musa ke Tur Sina sana, bermunajat dengan Allah Ta'ala. Kamu mau lihat aku, kata Allah Ta'ala. Bahasa kitanya nih ya. Ya Allah, ya Allah. Kalau kamu mau lihat aku, dicoba dulu. Coba dulu. Tuh, pelototin Gunung Sinai itu. Dilihat oleh Nabi Musa, Gunung Sinai itu pecah. Ada yang mengatakan pecah dua gini, terbelah, naik ke atas. Kemudian tersampuk lagi. Ada yang mengatakan terbelah dua, muak begitu. Kemudian tersampuk lagi. Ada yang mengatakan hancur lebur, dubar. Bukan lagi meletus. Kalau gunung meletus, Gunung Merapi kan cuma keluar lahar nih. Ini kada seawakan itu pecah, dubar. Kemudian tersatu lagi, kaget Nabi Musa, tersungkur situ pingsan selama 40 hari. Kalau rudalnya Iran saja, Sijil itu bisa menghancurkan kota
Tel Aviv yang ada di Palestina, yang ada di Israel, itu orang-orang Israel saja sudah takutan, bagaimana kalau nang gunung nang ganal itu pecah, debar begitu. Kaget Nabi Musa pingsan gitu. 40 hari Hanyar sadar. Kalau bahasa kitanya nih, Hanyar melihat gunung sudah pingsan, bagaimana hendak melihat aku? Nah, bahasa kitanya gitu tuh ya. Artinya tempatnya, makomnya Nabi Musa pada saat itu adalah di mana? Di Tursina. Makomnya Nabi Musa di situ. Nabi Ibrahim ingin bertemu dengan Allah Ta'ala. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku ingin bertemu dengan Tuhanku. Aku kepingin minta petunjuk kepada Tuhanku. Ingin bermunajat aku kepada Tuhanku. Nabi Ibrahim nih. Kemana tempatnya Nabi Ibrahim? Kata Allah Ta'ala, kalau engkau ingin bertemu denganku, ingin bermunajat kepadaku, pergi ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Di situ Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Berikan aku ya Allah anak yang soleh. Di Palestina tadi. Makamnya Nabi Ibrahim adalah di situ. Coba kalau kita katakan Allah itu di atas langit, loh, Nabi Ibrahim ketemu dengan Allah di Palestina. Nabi Musa ketemu dengan Allah Ta'ala di Tursina. Yang benar yang mana sih Allah Ta'ala itu? Dalam Al-Quran, wa ini qaribun innallaha qaribun min hablil warid, sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat leher. Yang benar itu di mana sih Allah Ta'ala itu? Di langit kah, di Tursina kah, di Baitul Maqdis kah, atau di leher kita sini? Artinya Allah bukan bertempat di situ. Maksudnya adalah itu makomnya Nabi Ibrahim di Tursina, makomnya Nabi Musa di di Palestina. Allah bukan bertempat di leher kita, maksudnya Allah dekat sekali dengan kita. Allah ada di hati kita. Di mana Allah ada di hatiku? Bongkar pang hati kita ini, adakah Allah Ta'ala? Bukan di situ. Maksudnya Allah itu hadir di hati kita. Kita ingat selalu dengan Allah Ta'ala. Tidak berhajat kepada tempat. La yahtaj ilal makan wal waqt. Allah tidak berhajat dengan tempat dan waktu. Nah, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, kemana kita ingin bertemunya? Tempat yang paling mulia, masjid, salat. Makanya kata Nabi, as-salatu mi'raju ummati. Salat itu adalah mi'rajnya untuk umatku. Mi'raju ummati as-salat. Mi'rajnya umatku itu adalah dalam salat. Dan tempat paling baik untuk kita melaksanakan salat itu adalah di masjid. Dan yang paling mulia, paling afdal di seluruh masjid-masjid yang ada di dunia ini adalah Masjidil Haram. Mau kemana? Masjidil Haram. Ke Baitullah, rumahnya Allah. Apakah itu rumahnya Allah? Bukan. Itu bukan rumahnya Allah. Baitullah maksudnya baitun li ibadatillah, rumah untuk beribadah kepada Allah. Bukan rumahnya Allah itu, bukan. Tapi kita rumah untuk beribadah kepada Allah. Itu kiblat kita. Paham kira-kira ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah. Adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, yang paling semuanya sudah. Maka tentulah tidak mungkinlah Allah memberikan tempatnya Nabi Muhammad di dunia. Kalau engkau ingin bertemu dengan aku wahai Rasulullah, tempatmu adalah di atas langit. Tempatmu adalah di sana. Sidratil Muntaha. Ya. Itu tempatnya Nabi. Jadi bukan bertempat, bukan Allah bertempat di langit, bla 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 dan sebagainya dan seterusnya. Bukan. Mudah dipahamkan ya? Makanya kata ulama, ketika Nabi menembus langit yang ketujuh, melewat Sidratil Muntaha, ya, setelah itu kata para ulama tidak ada beruang, tidak berwaktu.
nggak ada ruang, nggak ada waktu, nggak ngerti. Cuman Allah Ta'ala yang maha tahu. Di dalam kitab Simtud Durar, yaltaqiyan dzatu bidzat, bertemulah zatnya Nabi dengan zatnya Allah. Jadi kan Nabi itu kan pertama kali kalau kita nih ya, ahli sunnah wal jamaah, pemahaman kita, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum adanya alam ini adalah nur Nabi Muhammad. Nur itu masih berbentuk zat. Nah, ketika ketemu dengan Allah Ta'ala, itu dalam kitab Simtud Durar dikatakan yaltaqiyanu dzatu bidzat, bertemulah zatnya Nabi dengan zatnya Allah. Bukan ada dua zat, enggak. Zatnya Nabi diciptakan oleh Allah. Nah, coba kalau berwujud manusia biasa bisa hancur. Tapi kekuatan Nabi Muhammad SAW tadi, zat itu, zatnya Nabi Muhammad, nurnya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, tidak hancur dia. Lah buktinya, ketika Nabi kita Muhammad SAW kembali ke dunia, orang yang melihat Nabi biasa saja. Padahal kan ibarat katanya, kalau ibarat katanya kan habis dicas ini, kuat sinarnya. Lah Nabi Musa saja, Nabi Musa tuh ya, ketika pulang dari dari Tur Sina, itu disebutkan dalam kitab-kitab tafsir cerita-cerita itu. Nabi Musa ketika pulang dari Tur Sina, Nabi Musa pakai cadar kah? Niqab. Nah, jadi ditutup wajahnya Nabi Musa begini. Betutup. Kalau ibarat kata tuh lampu tuh habis dicas, kuat sinyalnya. Kenapa ditutup? Karena ini tadi habis berbicara dengan Allah Ta'ala. Ada yang mucil, karena orang Israel kan mucilnya. Apa Nabi Musa pindah nyeleneh ini, pindah melain-lain nih. Nah, bahasa kitanya nih ya. Bukan Nabi Musa orang Banjar, kada itu bahasa kita aja, ditambah-tambahi. Kenapa pian ini bulik dari Tur Sina pindah nyeleneh ini, pindah aneh-aneh.